Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kacang Awatara yang memberikan dukungannya di episode Kalibrasi Komik kali ini. Kacang Awatara ini merupakan kacang pedas dengan bumbu khas yang bisa menemani Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik dalam beraktivitas. Dijamin ngantuk dan bete bakal sirna gara-gara nyemil kacang ini. Asli, pedesnya nendang pol dan gurihnya bikin mermelek. Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik mau tahu apa itu kacang Awatara? Tonton dulu nih infonya. Saya memberanikan diri menjual kacang rempah warisan ini. Kacang rempah warisan ini menggunakan cabai bangli, cabai terpedas di Bali, menggunakan bawang bima yang mempunyai rasa yang lebih manis, gurih dan aroma yang lebih wangi, menggunakan garam kelungkung yang mempunyai rasa yang khas. Sekarang saya sudah bisa membuat kacang rempah warisan ini dalam jumlah banyak. Dengan segala kerendahan hati, saya beri nama kacang ini Awatara, yang memiliki arti penyelamat bumi. Nah, buat yang udah nggak sabar buat pesen, langsung intip di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Halo para sobat dan sohib Kalibrasi Komik. Kalibrasi Komik, ini adalah keberuntungan saya hari ini nih. Kita berdua. Pertama, kita beruntung karena kita akhirnya berhasil tembus 1000 subscriber, Mas. Yeay, kita 1000 Iya, subscriber lebih. Itu agak menarik sih, Mas. Kenapa tuh? Karena ketika 998, saya itu buat status. Ayo dong bantuin teman-teman Facebook, kurang 2 lagi biar 1000. Iya, malah lebih. Iya. Malah berapa tambah? Malah berapa? Ternyata selang 32 hari, sekarang udah 1,5 loh, Mas. 1,5. 1.500 subscriber. Kelebihan. Bersyukur. Jangan sampai kedengeran kelebihan nih sama Gusti Allah. Oh, nanti dianulir. Oh, oke. Enggak, permintaannya untuk 1000 itu ternyata dilebihi. Oh, iya. Ternyata dilebihi. Iya, terima kasih. Nah. Dan hari ini adalah episode, berarti ini ada 3 kehappian, Mas. Iya, apa aja? Happy yang kedua karena kami dapat apa ini? Endorsement ya. Iya, dapat built-in product. Built-in dari teman-teman dari Awatara Kacang. Awatara Kacang yang bakal nemenin hari-hari kalian buat nikmatin podcast ini. Iya, dibuka aja nanti boleh dicoba. Boleh dicoba sambil kita ngobrol. Jadi Iya. buat menikmati podcast ini. Awatara ini adalah kacang yang dibuat dengan menggunakan bubuk cabai bangli. Oh, Katanya cabai bangli ini cabai yang paling pedas di Bali. Oh, gambar promo. Iya. Yang kehappian ketiga, Mas. karena kalau menurut saya nih, ini adalah episode di mana kita ketemu orang goib. Orang ajaib yang kalau dari sisi kita ini kok mau-maunya. Iya. Sudah mapan. Iya. Karena kita sekarang ini kebetulan ada di kantor beliau nih ya. Iya. Eksekutif nih. Yang tidak boleh kita sebut nama kantornya. Iya. Dikarenakan beliau ini adalah orang ketiga kita yang di episode ketiga ini, udah 3 episode kita yang misterius. Iya. Tamunya misterius. Tapi boleh kita panggil, katanya mau diperkenalkan sebagai Bang Coki. Bang Coki, mudah-mudahan tampannya. Semoga berikutnya ada Bang Tretan ya. Oh, iya. Ini Coki bukan sembarang Coki, mudah-mudahan tampannya seperti Mas Coki Sitohang. Iya. Tipis lah bedanya. Tipis beda ya. Itu tampan sekali beliau. Ya, badannya juga bagus. Oke, itu adalah menurut saya 3 hal yang Menggembirakan di menggembirakan. episode kali ini ya. Ya, dan karena saya udah nggak sabar lagi nih Mas Har nih, mengulik. Nih teman-teman bisa tonton nih di monitor. Nah, Iya. Ngapain? ini udah bikin berapa buku nih, Pak? Ada 2 judul ya, Pak Coki? Jadi sebenarnya sih sementara ini saya bikin 3 judul tadinya. 3 judul gitu. Jadi historinya kan saya tuh penggemar Chin Yung. Penggemar Chin Yung. Anda tahu Chin Yung?
Ada yang tahu nggak Ciniungnya? Saya tahu. Ciniung tuh yang di sini ya. Nih ada enggak. Yang kalau tahu Yoko, Yoko. tahu Kweceng, Yoko tahu Lim Hucung mungkin ya. pendekar pemanah Raja Wali. Raja Wali. Itu Kweceng. Oh, bukan ya. Kalau pendekar Raja Wali baru Yoko. Oh, Yoko itu pendekar Raja Wali yang jatuh cinta terhadap gurunya bukan? Iya, iya betul. Sip. Aman. Nah, kita berawal. Kenapa kok akhirnya Bang Mas Coki ini bisa tertarik untuk membuat komik ini gimana? Nah, jadi sebenarnya awal tuh pandemi. Oh, kok semua berawal dari pandemi? Ketika pandemi terjadi, kreativitas timbul, Bos. Oh, oke. Kenapa? Karena tuh kan saya tuh kerja gitu ya. Iya. Pas pandemi kan nggak ada kerjaan. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi nggak ada kerjaan tuh orang kan harus berpikir. Saya tuh harus kreatif lah, harus mikir sesuatu. Pokoknya mencari kesibukan. Saya mencari kesibukan. Nah, kesibukan yang saya lakukan adalah ya tentunya hobi saya. Ya baca komik, habis itu baca novel juga gitu kan. Ya selain yang lain-lain lah yang aktif lah, tapi yang penting mikir. Nah waktu pas itu saya mikir, saya ini penasaran kan saya suka cerita trilogi Condor Hero, Iya. gitu ya. Dan juga ada ini Dijelasin dulu trilogi itu apa aja. Oh Iya nggak tahu nih generasi Oke. X. Saya Enggak jelasin dulu ya. Jadi Ciniung itu punya 14 novel. 14 novel. Jadi dari 14 novel itu ada beberapa komik yang menurut saya, cerita novel yang menurut saya bagus banget. Yang pertama ini nih Satria Negeri Taili. Nah, Satria Negeri Taili ini apa namanya? Nih teman-teman. Ah ya, ini Satria Negeri Taili. Ini- Novelnya ada, tapi saya memang karena komik ya udah. Komik gitu ya Satria Negeri Taili. Ini sudah diterbitkan Gramedia ya? Udah. Negeri Atau berapa, Taili. saya lupa. Kemudian dari sini Satria Negeri Taili itu lanjut sebenarnya dari cerita novelnya. Timeline-nya ini Mas. Timeline-nya nih ya. Timeline-nya. Ya, timeline itu lanjut ke Condor Hero. Nah, itu udah Nah. selisih puluhan tahun. 70-an tahun. 70 tahun ya? 70 tahun. Selisihnya jauh banget penulisnya. Timeline-nya. Oh, Timeline kisahnya. timeline kisahnya para sobat dan sohib kalibrasi komik ya. Timeline kisahnya. Iya, jadi memang kalau dari timeline kisahnya itu kan dia nyambung, cuman ada jeda waktu. Oke. Sudah 70 tahun antara dari yang sini Taili, gitu ya, sampai ke Legend of Condor Condor Heroes. Heroes. Nah, Legend of Condor Heroes ini langsung lanjut sebenarnya ke Return of Condor Heroes. Return of the Condor Heroes. Iya. Yoko. Iya. Kalau di sini yang jadi apa protagonisnya Kweceng. Kweceng atau Gojing bahasa Gojing, Mandarinnya. ya. Kalau yang di sini ini Yoko Yoko, atau oh iya. Gojing kalau bahasa Mandarinnya sekarang. Anak-anak sekarang mungkin taunya Gojing ya gitu ya. Oh, Yoko apa? Gojing. Yoko Gojing. Gojing. Enggak, aku baru tahu juga. Pokoknya Yoko kita mah. Film Yoko. Oke, lanjut. Sorry, kalau Kweceng Gojing. Iya, Kweceng. Ini Yanggo. Yanggo, ya betul. Yanggo tahu. Yanggo ya. Nah, dari sini sebenarnya ini langsung nyambung, Mas. Langsung nyambung endingnya di sini, langsung nyambung kemari. Iya. Nah, cuman ada trilogi yang pemungkas yang ketiga, ini namanya nih. Ini versi Malaysia. Buki. Versi Malaysia namanya Golok Ramat, tapi kalau di Tio bahasa Inggrisnya Tio betul. Buki. Ya, oh ini. Buki Oh itu. itu semua nih penulis yang sama ya. Buki apa judulnya ya? Kalau Heaven kita, Sword Dragon Saber. enggak, kalau kita tahu ya No, Toliongto. Toliong to. Itu semua yang disebutkan buat para sobat dan sohib kalibrasi komik itu Film semua yang seriesnya disebutkan. sudah ada ya? Series yang ada ditayangkan di Indosiar. Ya, itu semua yang disebutkan itu ada di Indosiar. Anda tahu Toliong to. nggak yang pertanyaan nih buat Mas Widi, tahu nggak yang buntungin tangannya Yoko siapa? Nggak tahu saya nggak suka komik silat. Iya. Hong Kong maksudnya. Saya tuh pernah di beberapa episode pernah ngomong di live di rekam. Siapa yang baca komik silat Hong Kong? Dia nggak percaya ada orang koleksi komik silat Hongkong. Nggak ada. Satu, kedua saya nggak nonton seriesnya karena nggak ada Itu luar biasa loh Mas. Setiap tahun berapa puluh tahun selalu dibuat film series dengan pemeran baru. Betul. Iya, kan? Kalau itu betul sepakat. Betul. Sama kisahnya seperti Kerasakti yang kadang di remake ya betul. Oke, kembali sekarang ke Mas Coki. Iya. Karena pandemi, baca-baca komik akhirnya pengen dah. Betul. Nah, sebelum itu nih, Iya.
Judulnya ini, Nah, Dugu Kyubai. nah, Pembacanya gimana? Bener ya pelafalan saya? Xiubai, ya. Kyubai. Nah, Nah, Anda tahu nggak? Seperti yang saya bilang tadi. Apa itu, Pak? Ini kalau di bahasa Indonesia kan dugu itu mungkin penyendiri ya. Kalau nggak salah ya. Terus Kyubai ya. Kyubai-nya itu pencari kekalahan. iya. Ngapain orang cari kemenangan, dia cari kekalahan? Karena dia nggak pernah kalah. Dia pengen ngerasain rasanya kalah. Seperti kisahnya Mas Coki. Sudah Kayak- nikmat hidup, Iya. ya kan? Saya memilih jadi komikus. Kenapa? Biar susah. Enggak. Bercanda buat para sobat dan sohib kalibrasi komik. Saya meminta maaf, cuma bercanda ya. Nah, karakter ini itu kalau di novel-novel Ching Yung tuh nggak pernah ada karakternya, Mas. Jadi dia itu cuma kayak, setahu saya ya, kayak Yoko tuh menemukan di tulisan di makam pedang ya kalau nggak salah. Jadi ini tokoh legenda yang udah nggak ketemu di masa-masa cerita yang ada di komik ini gitu. Di novel-novelnya itu kayak legend aja nih, jadi dibicarain orang ini gini-gini kayak begitu lah kira-kira. Kita cut dulu. Boleh Mas Sar dicek? Wow. Saya orangnya penakut Mas Coki ya. iya. Selalu check and recheck ya. Mohon maaf para sobat dan sohib kalibrasi komik. Bukannya hamba ingin memotong pembicaraan, bukannya hamba ingin membuat para sobat dan sohib menunggu karena aman. Biasa Mas, saya orangnya penakut Mas ya. Nah, pertanyaannya, Boleh Ya, dipakai dulu Mas. ya pertanyaannya kenapa kok akhirnya malah karakter yang nggak pernah ada ceritanya ini yang mencoba divisualkan, Mas Coki? Iya. Jadi lagi nih sih, lanjut dulu ceritanya ya. Ya, siap. Nah kan tadi ini Condor Hero ini sebenarnya lanjutan dari Legend Condor Hero. Langsung. gitu ya. Langsung. Langsung. Nah cuman dari sini ke sini tuh ada beda 100 tahun dari Tonton. Return of Condor Hero ke Heaven's Sword Dragon Saber gitu. Dan surga Nah. dan golok. Betul. Jadi ada beda 100 tahun. Jadi tadi ya dari sini ke sini ini puluhan tahun lah ya. 70, dari 70, dari Satria Negeri Thailand. 100. Sekitar ya 70-an tahun lah. Dari sini kemari 100 tahun. 100 Berarti tahun. ada gap. Nah, gap inilah yang saya pengen isi. Gitu loh. Gapnya saya isi di mana? Jadi kalau yang pertama dari yang Satria Negeri Thailand kepada ke sini ke Legend of Condor Hero, nah isinya dengan Dugu Xiubai. Dugu Xiubai. Jadi sebenarnya apa yang ada di Satria Negeri Thailand itu sebenarnya banyak yang saya ambil dari Satria Negeri Thailand ke Dugu Xiubai. Tapi Dugu Xiubai sendiri kan fiktif. Semua fiksi. Fiksi, sorry. Sama sekali nggak tahu. Jadi gimana cara untuk ininya, untuk create dia itu hidup seperti yang hadir di zaman antara ini dengan ini, maka saya juga ngecek ya timeline waktunya, tuh kira-kira dia momen-momen pada saat itu antara sini ke sini tuh apa aja, misalnya ada kalau dulu di sejarah tuh ada Jingkang Incident atau apa gitu, waktu kekalahan. Jadi gini, ini kita sebenarnya bicara tentang sejarah Cina kuno lah. Dari dulu kerajaan Song, tadinya Song itu satu, kemudian jadi Song Utara, Song Selatan. Nah, jadi semua peristiwa itu kan ada tuh di sejarah. Kalau pernah juga dengar water margin, gitu ya. Water margin 108 pendekar ya, Mas? Iya, itu sebenarnya peristiwanya itu ada sekitar antara Thailand sampai Condor Hero. Nah, jadi saya coba fit in semua gitu. Nah, terus karakter sendiri tentunya melihat dari dari ciri-cirinya dia lah di dalam Return of Condor Hero di makam pedang kan dikasih tahu tuh dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Ya akhirnya saya bikin ini semacam outline. Mulai dari tahun berapa dia kan kalau ini diskresi pengarang ya. Untuk ini saya ngarang, saya perkirakan bahwa lahirnya itu sekitar tahun 11.000 gitu. Nah itulah yang akhirnya kita mulai bikin sambungan lah untuk mengkonekkan antara mulai dari Satria Negeri Thailand, Dugu Xiubai, masuk ke dalam Legend of Condor Hero, habis itu sampai ke Return of Condor Hero. Nah di Return of Condor Hero sebenarnya kan ada satu missing link nih tentang Wei Xiang atau Bo Xiang. Nah kakaknya itu yang ngebuntungin tangannya Yoko, gitu kan? Itu kan sebenarnya yang jadi Kue Hu ketua, Kue Hu kalau nggak salah namanya. Ya, Kue Hu.
Nah itulah yang akhirnya nanti saya sambungin Mas. Saya ceritanya saya bikin gitu. Gitu. Jadi kalau bacanya jadi nanti udah lengkap semua tuh. Jadi gitu sih idenya sebenarnya ini karena lebih kepada kepenasaran saya pribadi sendiri sih. Ini harusnya ada yang menyambungkan antara dua masab ya, satu trilogi Condor Hero, satu lagi Satria Negeri Tali. Gimana cara nyambunginnya? Ya udah saya bikin komik ini. Ini sifatnya tapi fun fiction ya. Iya, fun fiction. Jadi produk ini fun fiction teman-teman. Betul. Produk yang mungkin istilahnya Dojin. untuk teman-teman, teman-teman sendiri ya. Ya, kalau untuk kalangan sendiri lah. untuk kalangan sendiri. Biasanya kalau di dunia komik Jepang itu istilahnya Dojin. doujin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, Mas. Mas Coki ini bagaimana sih bisa jatuh Membagi cinta? Oh, belum. Oh, belum ya. Jatuh cinta sama kisah-kisah cerita Sini. silat, karena tadi Mas Coki bilang novel ya awalnya ya. Shin Yung memang novelis. Oh, memang novelis. Kenapa bisa jatuh cinta dulu nih sama novel-novel ini nih? Dari novelnya atau dari film series atau apa itu? Oh iya, benar-benar. maksudnya. Ya, dari novel. Dari Churchill. Kebetulan kan saya orang lama ya. Saya generasi lama. Jadi zaman dulu kan orang cari hiburannya kalau nggak komik, Churchill, terus TV belum ada. Belum ada ya. Nah, jadi yang baca adalah Churchill. Churchill itu justru kita bisa berkembang ide ya, imajinasi lah. Nah, di Shin Yung itu kita tuh dapat semua, lo mau heroik, lo mau kisah asmara, pengorbanan, kesetiakawanan, agak nyeleneh, itu semua dapat dan itu ceritanya rumit tapi menurut saya benang merahnya bagus banget. Gitu loh. Menurut saya sih Universe-nya ya. ya universe-nya bisa bangun dan juga ceritanya unik itu mengharu biru lah kalau misalnya bisa mengharu biru, kadang bikin senang, kadang bikin kesel gitu. Tapi untuk saya sih, saya penggemar novel ya. Mulai dari segala macam lah, novel luar negeri, dari untuk lokal, nggak tergantung genre ya. Saya baca semua kayak gitu ya. Nah, salah satu yang menurut saya bisa bikin cerita kompleks tapi bagus, ya ini. Ketika, Shin Yung. sorry dipotong, ketika diterjemahkan menjadi serial di televisi masih jatuh cinta, Mas? Ya untuk yang serial-serial sekarang produksi yang production house tertentu saya suka. Tapi kalau yang kita udah bisa lah ngeliat dari production house-nya siapa nih gitu. Oke. Itu kan kelihatan tuh kualitas gitu ya. Cintanya berarti novel ya, Mas ya? Ya. Pertanyaannya sekarang begini, Mas Sofi. Boleh. Kalau zaman itu kayaknya susah kan cari novel-novel yang karya aslinya Shin Yung. Mesti saduran kan? Pasti semua saduran. Saduran ya. Ada juga zaman-zamannya itu kalau nggak salah Asmaran. Kopingho. Asmaraman Kopingho itu. Nah, kita aku sempat baca beberapa, tapi istilahnya apa sih yang membedakan Churchill itu dengan karya seperti kayak Pak Kopingho ini? Jadi kalau Kopingho kan sebenarnya dia orang Indonesia asli, maksudnya dari memang dia dari China gitu ya. Tapi waktu ini saya dengar ceritanya ya. Jadi waktu dia bikin cerita dia sebenarnya literasinya kurang. Karena zaman itu ya Mas ya. Dan dia juga nggak ada di sana, dia tapi di sini. Tapi dia bisa menggambarkan lah segala macam keadaan di sana, habis itu kerajaan-kerajaan apa. Jadi memang dari sisi tapi karena kurang literasinya ya. Iya. Tapi bukan karena dia nggak mau saya rasa ya, tapi karena sumbernya dulu kan susah. Iya, susah. Jadi memang kalau dilihat ternyata memang ada yang ketidakcocokan, misalnya dari timeline-nya. Karena ya susah referensi. Susah gitu. Misalnya contoh paling gampang, kalau dulu pernah lihat film Cia, ini kan kayak Once Upon a Time in China, jadi Tahu, iya tahu. itu kan misalnya tuh rambutnya kan dikuncir. Iya. Itu kan tanda dia sebenarnya zaman Qin. Itu dia dijajah sama Manchuria. Gitu. Kenapa rambutnya dikuncir? Nggak tahu. Biar gampang dijambak kalau mau lari. Oh, iya. Loh bener ini Oh, beneran ya? Beneran. Iya, Sama betul, pemerintahnya. Jadi kalau macam-macam Astaga. lari gampang diambil. Astaga, itu bener begitu. Itu bener begitu. Soalnya saya Sejarahnya. bayangin itu kan, mohon maaf ya, Iya. rambutnya kan Setengah. sampai setengah ya. Itu sampai diginiin. Oke. Berarti ini sorry nih agak-agak
Berarti Asmara Mankopinghu itu bikin dojin juga dalam bentuk novel nggak sih? Iya. Dia beda-beda. Sorry. Salah lagi gue. Dia create sendiri. Oh, create timeline sendiri, tapi create menggunakan timeline yang sudah ada. Memang di negaranya sono sedang Ada sejarahnya. ada apa. sejarahnya. Tapi itu salah ya ternyata. Ya ada yang kurang tepat lah. Kurang Saya tepat. bilang salah gitu. Ya misalnya itu, misalnya zaman kayak Song gitu ya. Misalnya dia ternyata bikin gambarnya kayak ilustrasi pakai kuncir atau apa kayak gitu Iya, lah ya. kan adanya itu. Ada yang gitu lah, tapi despite semua itu, menurut saya dia itu sangat produktif, bagus segala macem gitu ya. Tapi kalau ditanya lebih cinta mana ya tentu saya lebih cinta Cineo gitu aja. Oke. Tapi itu respect lah karena dia legend banget itunya, apa namanya, tokoh-tokoh yang diperkenalkan sama dia gitu loh. Kita udah kulitin nih Mas kecintaan beliau. Awal mulanya. Awal mula. Jatuh cinta. Kita langsung senggol nih. Iya. Pandemi berarti saya mau nanya nih. Yang gambar siapa dan volume pertama iya. kali yang digambar itu komik yang mana? Yang pertama kali dibuat? Oke. Yang mana dari tiga ini? Iya. Jadi sebenarnya kan saya tuh nulis cerita fanfiction ini kayak semacam summary. Itu saya taruh di grup plus grup di FB gitu. Itu mulai nulisnya ketika pandemi itu. Pandemi ya karena nggak ada kerjaan Mas, saya kan mesti mikir gitu. Kalau nggak, Mas kalau orang nggak mikir tuh susah ya gitu ya. Udah biasa pegang duit soalnya. Makanya dia pengen Biasa kerja Mas, seperti biasa kerja. apa ya jadi komikus. Oh. Bisa kerja. Jadi saya nulis di situ cerita, oh ternyata responnya bagus gitu. Bagus segala macam gitu. Dan itu grup itu memang dia ngasih feeding banyak banget informasi tentang segala macam gitu. Wah, udah saya bikin gitu. Terus saya mikir nih, oh ini saya pengen bikin novel, fanfiction. Tapi problemnya adalah kalau novel saya suka. Tapi dibandingkan komik, sekarang saya lebih suka komik. Oh. Saya waktu itu udah ada nawarin ghostwriter ya. Ghostwriter bilang, oh nggak saya bikinin dalam bentuk novel. Oh mau, tapi saya bilang saya mikir-mikir lagi. Udah deh, saya bikin komik aja. Nah yang saya lakukan adalah saya ikut grup komikus di FB. Langsung mereka kan itu tuh showcase dia punya apa karya-karya ya. Kak Japri. Siapa cinta pertama yang dipersunting oleh Mas Coki ini yang? Waduh. Partnernya Dua-duanya crime. lah ya. Jadi adalah. Judulnya. Yang pertama yang mana? Oke. Yang pertama sebenarnya saya bikin sebenarnya 3 cerita. Iya. Yang paling pendek adalah akhir perjalanan Go Siang. Jadi sebenarnya setelah ini kisah para pahlawan siang yang ini ada lanjutannya lagi. Tapi itu short, very short gitu ya. Jadi karena itu pendek, maka saya mulai itu dulu kayak semacam pilot project. Ini panjang. Yang mana Mas boleh ditunjuk? Enggak, Nggak saya ada. bawa. Oke. Karena itu belum pernah diterbitin karena sebenarnya itu endingnya. Jadi saya mulai dari belakang. Nah itulah yang pertama saya buat gitu loh. Jadi yang pertama tuh tentang Gosyang gitu ya. Ya, kan dia ini pendiri Gobi Pai. Gobi Pai. Jadi Gosyang itu pendiri Gobi Pai. Nah, di kisah para pahlawan Siang yang ini endingnya ketika Siangnya itu runtuh. Tapi dia belum mendirikan Gobi Pai. Ada kemudian selang waktu 40 tahun. Nah, 40 tahun kemudian lah baru itu ending. Jadi itu cuma berapa halaman sih itu? Saya bikin 30 halaman komiknya. Hitam putih? Sama, yang pengarangnya juga sama ini. Timelinenya gimana? Kalau ini Duku Kyubai ini kan antara Tylee sama Condor Heroes ya. Iya. Lah kalau ini kisah para lawan siang yang nih. Ini dia setelah Return of Condor Hero. Oh, setelah Return of Condor Jadi kalau Heroes. dilihat ini, nah kebetulan saya pakai referensi ini. Nah iya makanya jadi- stylenya gini, aku lihat pertama Jadi ya Mas ya. Kalau ini saya lihat saya lihat ya. Aduh, saya nggak ini sih, saya nggak bawa nomor terakhir ya. Nomor terakhirnya ini komik ini adalah Awal di ini. sini. Awalnya ini, Siang yang nih ya. yang ini gitu. Stylenya Mas mirip Mas. Iya, asli dah. Jadi, Itu kalau nggak salah Taiwan ya, komikus Taiwan itu. Singapura. Oh Singapura. Singapura. Nah jadi Dulu pernah terbit. ya ini pernah terbit. Ya, di Nah jadi Indonesia. yang terakhirnya ini sebenarnya saya pakai jadi awalnya ini. Jadi supaya koneksi seperti itu. Nah ini nih adegan-adegan ini kalau dilihat sebenarnya ada di sini. Untuk sebuah fanfiction ini gila sih Mas. Dari risetnya sampai pengerjaannya itu benar-benar gila. Nah satu lagi gitu. Ini tadi ya itu endingnya di sini. Nah ini
Ini kan sebenarnya sambungan kemarin nih Mas. Nah, jadi kalau di novelnya sebenarnya yang Tolyongto ini awalnya masih ada kisah Goxiang, which is ada di sini nih. Lupa aku. Ya, ada. Pokoknya yang aku ingat itu ketika mamanya Buki pesen, jangan pernah percaya wanita. Buat teman-teman, itu ada filmnya ya. Iya. Jadi itu film. Jadi gini Mas, itu filmnya itu buat para sobat sama sobat kalibrasi komik itu nyantol banget di otak saya. Kenapa? Saya nggak suka film silat. Cuman itu inget opening depannya. Jadi ada perempuan dikelilingi cowok-cowok nih. Dia udah sekarat nih, katakan nih kalau nggak ini transkrip pribadi saya apa ya, dari mulut saya, maksudnya saya nggak tahu dia ngomong apaan sebenarnya. Katakan di mana harta itu gitu. Kata ceweknya, "Aku cuma ingin berbicara sama dia." Gitu kan. Maju dia, dibisikin. Bohong. Ini versi bahasa Inggris. Ini saya yang nonton yang terjemahan bahasa Inggris ya. Terus ada di pantat ibumu keparap gitu kan. Wah, jalan langsung dibunuh ceweknya. Cus. Dibunuh mati kan. Terus orang-orang di belakangnya, "Lo kok dibunuh? Emang dia bilang apa?" Hah? Orang itu, wah itu seru banget. Itu seru banget. Itu saya nggak begitu tahu ceritanya. Pokoknya silatnya banyak. Itu iya. Oh itu. Astaga. Oke. Ya, kira-kira itu sih. Nah, jadi memang di komik Mawing Sing ini, ada adegan awalnya dari ada kisah tentang Goxiang juga. Nah, itu yang jadi diterbitin juga ya. ini enggak ini dulu ada Sakura Komik. Sakura Komik Tahu. Oh malah ini di Indonesia nggak ada ini. Nggak ada. Wah. Sakura Komik bukannya ini ya Mas ya? Bajakan kan ya? Iya, bajakan. Oke. Ini di Indonesia nggak terbit soalnya Mas. Golok Kramat itu nggak terbit. Nggak terbit. Sayang ini. banget emang. Mas Coki, saya mau nanya. Angka-angka di sini, kan saya ngelihat semua kisah pahlawan dari para pahlawan Siang Yang. Ada nomor 1, berarti nanti ada nomor 2-nya sudah ada atau gimana nih penomoran ini? Udah. Jadi sebenarnya kan Ini nomor 2-nya Mas. Ada gimana? Jadi ini 1, 2. Iya. Ini yang Udah sampai 3 tamat itu ya? 1, 2, 3. enggak. Jadi kalau yang satu ini yang kalau kisah pahlawan Siang Yang, perkiraan saya ini sampai nomor 6. Saat ini pengerjaan udah sampai nomor 5. 5. Tapi kalau yang udah yang selesai ini, yang dibukukan seperti ini baik itu cuma baru nomor 2. Saya keep dulu. Kalau untuk yang ini Duku, Oh, Duku ini agak belasan sih. sekarang udah sampai Sekarang sampai nomor 5 Ini naskahnya ya. naskah. Kalau yang terbit udah tergambar sampai 3. Oke, ini satu-satu ya. Ini 3. Ini sudah terbit fisik sampai nomor 2. 5 ya. Udah 5 buku nih beliau keluarin nih. Yang Ini kan satu judulnya. Iya, satu judul. Oh, satu judul. Udah 3, 5. Oh, 5. Sama yang satu pilot project tadi, 6. Iya, 6. Kalau naskah Dugu Ubay udah sampai nomor 5. Tadi saya yang ini pun udah sampai nomor 5 juga. Nah, pertanyaannya setelah pandemi nih, kan udah mulai berlangsung kehidupan normal lagi, kesibukan. Gimana caranya bagi waktu untuk nulis? Oh, kalau cerita udah selesai. Oh, cerita udah selesai. Cerita udah selesai. Jadi kan saya bikinnya tuh modelnya kayak kayak sinopsis. Jadi udah kalau yang Dugu Ubay di grup close public tadi itu ya, close to the public itu udah sampai 14 seri sebenarnya saya nulis udah gitu sinopsis. Nah, yang saya lakukan dengan Komikus, saya tuh bikin skrip. Jadi bikin skrip. Nah, untuk saya itu menyenangkan. Kenapa? Karena kan di sini ya abis sibuk capek segala macem malam-malam gitu nulis itu garang sendiri, enak seneng gitu. Sebelum tidur ya agak ngalong dikit. Gitu. Nulisnya seneng. Boleh dong gue tanya lagi. Boleh dong. Salesnya gimana? Oh, salesnya sih. Anda lupa ini fanfiction, bro. Iya, tapi kan tetap. Oh, sebelum ke sana. Oh iya. Sebelum ke sana, komikusnya. Komikusnya ini gimana? Anda yang membayari untuk istilahnya atau bagi profit atau gimana? Enggak. Jadi memang sebenarnya ide awal ini kan untuk saya pribadi. Iya.
Jadi memang ini funded ya sendiri. Jadi saya ibaratnya kayak beli putus gitu, Oh, beli per putus. halaman gitu. Orang punya duit beda, bro. Buat saya sendiri. Jadi ini Jadi komik putus. kepuasan batin bener ya? Betul. Ketika jadi pertama gimana perasaannya? Wah, Pengen senang, tahu. senang Yang paling banget. pertama ketika kuis yang itu pertama jadi. Yang pilot ya, kita Iya, ngomongin yang pilot pilot ya, ya. yang 30 something halaman ya. Itu seneng banget. Seneng banget. Jadi tuh kalau di rumah- baca-baca sendiri ini ya. Iya, saya kadang-kadang ngulang-ngulang, abis itu saya deretin begini kayak orang gila aja. Kayak orang goblok gitu. Kebetulan saya ada apa namanya ya tempat komik saya di Iya, inilah, di ruang koleksi kerja. gitu ya. Di ruang kerja, sebenarnya itu ruang kerja. Iya. Ngakunya ke bini. Saya dong. Jadi nggak mau nonton. Main game. Iya, suka game, suka toys. Nah Iya, itu iya. jadi isinya tuh sebenarnya figur sama komik. Iya. Nah itu jadi saya kadang-kadang saya deretin aja, saya bongkar-bongkar, saya lihat itu kan ceritanya udah hafal, gitu ya. Cuman dia liatin, aduh asik lengkap, gitu. Perasaan Anda ketika Anda bisa melengkapi universe. Iya. Iya kan? Universe pencipta. Anda punya idola nih misalnya. Iya, betul. Sampai Tatsuro sekarang. Otomo Iya. misalnya. Terus Anda membuat lanjutan ceritanya Akira kan seneng banget. Iya, apalagi kan gambar mirip. Bercanda sobat sama Soib. Nah, pertanyaannya berikutnya nyambung nih. Iya. Tadi udah mention ternyata ini saya shock nih. Iya. Karena buat kepuasan diri. Dan catat sobat sama Soib Kalibrasi Komik. Buat kepuasan diri ya catat. Berkesenian nih, bro. Berkesenian bener nih. Apakah pas pilot 1 atau buku 1 memutuskan untuk dijual nggak sih sebenarnya? Gue jual ke yang pesen atau Atau dijual teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri tuh gimana mas? Iya. Memutuskan itu nggak kemudian? Nah, jadi sebenarnya kan saya bikin tadi ya di klub di forum FB lah kayak gitu. Gitu. Nah mereka appreciate gitu ya, appreciate dan itu mereka bilang kalau dijadi ini kasih tahu dong gitu. Nah jadi memang saya kasih tahu ke yang mereka aja gitu. Dan tapi mereka nggak kenal ya kenal di situ aja sih. Tapi senang aja nge-share ini ke orang. Kalau misalnya ditanya apakah untung ya nggak bakal mungkin lah ya gitu, nggak bakal mungkin. Tapi ada pertanyaan sih sebenarnya. Saya nggak tahu, Cing Yung ini masih hidup nggak sih? Udah meninggal. Udah meninggal ya 2000 beliau ya? Berapa ya? Hah? Ini sih Oh, udah dia ada di masa sekarang, maksudnya Tahun berapa Cing Yung meninggal? 2018. 2018 ya. Saya selalu bikin ini ya, apa namanya di tiap buku saya itu selalu saya bikin pengantar. Kenapa ini untuk menjelasin apa sih tujuan saya. Iya. Gitu. Kalau saya bilang nih hobi Shin Yung yang meninggal tahun 94 ini saya jelasin kenapa sih ada buku ini. Ini sebenarnya kayak tribute loh Mas gitu loh. Betul, Kayak betul. tribute. Bener banget, makanya saya bilang di sini ini sebenarnya Hobbit to Shin Yung, tribute to Shin Yung karena ya saya senang banget, suka banget Sayang sama ya dia. beliau sudah meninggal ya. Seandainya masih hidup, Anda pengen nggak nunjukin ini ke beliau? pengen kalau misalnya kalau ada misalnya ya ada ahli warisnya atau apa gitu, saya bilang, ini Gua gue bikin nih ini. ada nih ini untuk ini saya gitu ya, ini gitu. Pasti seneng banget ya beliau. tadi udah mention bahwasannya Gimana nih kacang awataranya? Pedes ya? kalau saya nih, saya jujur tipe orang yang suka pedas. Jadi enak banget. Ini jujur nih, enggak nih mohon maaf kalau sobat sama Soib ya. Kalau Mas tuh kayaknya agak pedes ya. Pedes aja ya. Tadi saya berpikir jujur mau ngaburin ini demi Allah. Tapi kan ngeliat Mas kayak kepedesan. Nggak jadi ya, mau gue taburin nih. Taburin aja coba. Enggak, jangan. Ntar nggak kemakan. Oke. Nah, ternyata buat para sobat sama Soib, beliau ini berkesenian. Ternyata berkeseniannya nyandu. Nyandu. Once lo jadi kolektor, komik atau apa pasti nyandu lah, nggak mungkin ya. Boleh di-spill nggak sih? Satu buku berapa? Dana ya? Dana yang dikeluarin. Boleh nggak sih? Mas? Nggak tahu. Nggak tahu beliau. Boleh nggak nih Mas Coki ini satu tuh berapa sih? dana yang Produksinya ini mahal nggak? Atau ya setara setiap hari ke Starbucks lah untuk sebulan? atau gimana gitu? Atau gimana? Yang halus bahasanya yang halus. Ya ini sih apa namanya kalau apa ya kalau art atau kesenian itu kan sama kayak hobi gitu kan. Mas hobinya apa? Saya komik sih. Susah juga. Suka ini nggak kayak Gambar saya figur apa segala macam. Iya gitu figur. kan. Ya. Oh iya. Saya lagi beli itu Nintendo lama. Rusak lagi dibeli nggak nyala. Ya kayak gitu lah Nintendo, kira-kira. iya. Susah untuk Itu hobi ya. pakai uang gitu loh. Pokoknya ya kayak gitulah. Jawabannya sangat politis sekali karena takut istri melihat. Jadi memang politis sekali ya kita teman-teman para sobat dan karena
Kadang Ini hobi suka susah dihargai. iya, nih saya mau spill dulu halaman-halamannya kenapa Tapi saya dia nggak mau beda spill. ya antara Xiang Yang sama ini kayaknya ilustratornya beda. Beda. Beda ya. Beda. Karena Mas, ini ganteng banget ini asli. Iya. dah. Ini boleh dong diintip. Mateng banget Coba yang Mas, ini. sama Singapura punya tuh. Coba. Mirip loh. nah kalau ini, iya, mirip ini asli, sebenarnya lebih Ke khasnya ini ya. ke sini, Iya. Condor Hero. Condor Hero. Ini yang bikin Li Cicing. Li Cicing. Li Cicing Taiwan. Bukan Taiwan. Hong Kong juga Hong Kong. Hong Kong. Setahu saya. Asli. Ini ganteng sih ini. Itu Guan Yu. Ini per page berapa? Ini ganteng sih ini Ya, gambarnya. memang ini Guan Yu sih. Ininya inspirasi dari Guan Yu. Guan Yu, tapi bukan Guan Yu ya itu. Bukan. Oh, Jadi, bukan. tapi namanya Guan juga. Ceritanya masih cucu-cucunya lah. Kan Guan Yu kan Oh. berabad-abad sebelumnya Sampo kan. Sangkong. Ini orang Indonesia nih bos nih Yang gambar, iya. Astaga, buat sobat sama sohib Ada namanya di depan, Mas. kita cek ya namanya kita nggak kenal di bawah radar kita nggak sih? Iya. Di bawah radar kita nih buat saudara Arga nih yang berkesimpung dengan Mas Coki ini gambarnya saya mau puji deh ganteng banget. Tapi yang masalah ini ceweknya ya Allah cantik banget bosku. Iya. Warnanya bosku. Asli. Gokil ini sih gokil Tapi sih. semesta itu menemukan jalannya sih memang ya. Kok bisa loh ada orang yang hobi bikin fanfiction silat, ketemu artis-artis yang semumpuni ini bikin komik silat gitu. Oh ini Iya. parah sih. Parah sih ini membuat. Itu semua dari Oh FB iya. ya? Ketika biasa bekerja dengan profesional di dunia pekerjaan ini, akhirnya berinteraksi dengan komikus tuh gimana, Rat? Agak mengenai deadline deh misalnya. iya. Gimana? Ya kan ini kan lagi ya, ini kerja hobi ya, kerja hobi dan saya juga nggak memaksa gitu. Ya memang agak lambat, tapi nggak apa-apa. Saya kan nggak ngejar production, yang penting tadi puasan batin sebenarnya gitu. Jadi ya memang agak lama gitu ya, tapi yang penting jadi aja. Gitu. Nah sekarang tuh kayak Xiang Yang tuh kan Tapi baru lumayan. Udah dari pandemi berapa tahun berarti? kita ngambil 19 berarti ya. 2020 kali ya, 4 tahun. 4 tahun nggak jadi 5 buku. 6 6 ya, 6 buku, naskah. ya, 6 buku ya. Ya kalau dari naskah udah 11. Wah, Naskah udah 11. iseng-isengnya. Berarti saya Iya. boleh nanya satu hal ya buat Ya. konfirmasi ke Mas Coki bahwa apakah untuk menikmati ini harus membaca kanon semuanya dulu atau betul, gimana bagus ya. pasnya gitu enaknya gimana atau Bisa dinikmati sebagai karya berdiri sendiri nggak? Gitu? Betul, bisa. Kenapa? Karena Dogu Shiuba ini sebenarnya memang dia tuh kisah berdiri sendiri, cuman latar belakangnya adalah pahlawan-pahlawan di Satria Negeri Thailand. Nah, yang ini, yang kisah Xiang pahlawan Yang. para Xiang Yang, ini sebenarnya berkisah tentang Zhang Samfeng, Tio Sam Hong, Tio Sam Hong. Tio Sam Hong, gitu. Kakek gurunya Buki. Betul, itu berdiri sendiri, cuman ada backgroundnya si Kue Xiang atau Go Xiang. itu gitu. sorry itu yang bola ada orang di dalam bola nggak sih? Itu Leongto. Itu beneran Tapi kayaknya Tio Sam Hong ada beneran ya orangnya ya? Hah? Tio Sam Hong ada beneran ya? Ada. Beneran. Betul. Tokoh nyata gitu. kayak Hattori Hanzo. Ya, gitu. Beneran dikomikin. Enggak, itu yang orang di batu itu ditulis di novelnya orang di batu bulat gitu kasihan. Saya tuh kadang bingung sama kisah film silat gue itu. pengen tahu deh. Ketika kita penggemar novel nih biasanya, Mas. Itu kalau udah divisualisasikan entah jadi film, entah jadi komik, kadang tuh banyak nggak puasnya. Ya, Iya. Bener nggak perasaan seperti itu? Betul. Kenapa coba? Ya simple sih, namanya orang boleh sama hitam tapi pendapat berbeda-beda. Oke. Sama hitam juga, bukunya yang dibaca sama, imajinasi beda juga gitu. Karena imajinasi itu no limit, Mas. Iya. Kadang kita bayanginnya misalnya Yoko ganteng. Yokonya kita bisa bayangin Yoko yang diperankan oleh Andy Lau aja kalah ganteng mungkin. Iya. Mungkin Sama imajinasi kita iya, gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Atau ilmunya lah. Iya, ilmu silatnya. Ada Kok visualisasinya coba gini doang di bayangan gue. Wah, canggih banget pokoknya gitu. Iya, bisa. Itu berarti yang filmnya itu yang makan apa sih permen bulat-bulat apa sih? Permen ditusuk bulat-bulat. Saya lupa. Oh, apa ya? Itu di film silat sering ya? Iya, itu saya lupa itu. Manisan sih itu, Mas. Manisan itu ya. Oh. Itu apa yang
nggak lupa namanya. Lupa juga ya. Tapi saya karena memori saya tentang film silat atau cerita silat memang saya nggak jarang nonton ya. Ini yang terbaru nih ya. Oh, ini yang sebenarnya yang pertama kali. Oh, ini dia yang pertama. Ini ada projectnya. Oh, kalau yang ini ya ini yang pertama ya. Oh, berarti udah kerja dengan 3 komikus berbeda dong. Dua. Karena yang ini, ini Akhir Pencarian Ghost yang ini yang bikin ini sama komik ini. Yang Xiangyang nih ya. Ini pilot project sih. Jadi saya ngeliat, oh kok oke juga gitu loh. Yaudah. Mateng sih mas, ya. Mateng ya. Ini cakep sih. Udah nih. Ngeri nih Bapak Coki ngeri sekali. Nah kalau ini kalau di apa namanya di Merdeka Raja Wali halaman terakhirnya ini gambarnya. Kita di episode ini spesial mas. Kenapa tuh Pak? Karena biasanya kita mau wawancarai narasumber yang cari cuan dari komik. Nangkep nggak Anda? Biasanya sebagai profesi ya kan dia. Yang kita wawancarai hari ini itu narasumber yang ngebuang duit pakai komik. Karena tadi beliau menganggap ini berkesenian, hobi gitu loh. Beda. Beda. Dan tadi ingat ya para sobat sama sohib kalibrasi komik ya. Jadi ternyata outputnya adalah dipajang. Ketika dipajang lihat deh. Oh. Ngeri ya, beda. Ngeri ajaib sekali buat teman-teman bersobat sama sohib. Boleh dilanjut terakhir atau apa? Ini kan berarti kalau dari misalnya tokoh yang Dugu Kyubey ini mencari referensinya gimana? Jadi nyari apa yang pernah ada di kisah Yoko kan tertulis gitu, terus cari lagi di negeri Thailand, nyambungin ini berarti ya? Betul sekali. Jadi ini sebenarnya pun itu saya udah udah tulis di sini. Di sini. Jadi ini ada kata pengantar, saya kenapa reasoning saya ini. Nah, tapi di buku kedua saya tuh udah mau bikin ini analisa saya tentang tokoh ini. Tokoh itu. Nah, ini makanya saya bilang nih, penciptaan sosok fiksi Dugu Kyubey dalam jagat Jinyong. Dia juga bersahabat dengan Raja Wali ya, kalau nggak salah. Justru di sini kita kasih tahu kan kalau di Yoko tuh kan Raja Walinya tuh udah tua bener dong terbang. Berarti kalau 70 tahun kemudian sebelumnya itu kan masih bayi dong. Iya. Nah kayak gitu. Makanya saya nih di sini saya menciptakan sosok itu ini ada ini ya. Oh iya, dipotong segala dulu. macam. Jadi Raja Wali yang ada di Yoko itu pertama kali bersahabat dengan tokoh ini ya. Betul. Iya, Raja Wali gede. Piaraannya. Iya, piaraannya si Yoko itu. Jadi ini akhirnya dipikir 70 tahun Raja Walinya masih bayi gitu. Betul. Nah, jadi ya gitu. Jadi karena penciptaan. Jadi karena penciptaan kita harus benar-benar sesuai. Iya. Jadi kita lihat dulu petunjuknya di buku apa. Nah ini kan ada petunjuk. Petunjuknya di buku apa? Sebenarnya kalau nggak salah di Lim Hucum juga ada kan kupas tentang Dugu juga. Ada Dugu. Nah itu pedangnya ya. Sama. Jadi kan itu kalau Dugu Kyubey, Lim Hucum itu pendekar kelana, Hina kelana. Betul. Itu dia ada di dinasti Ming. Jadi udah jauh banget. Malah jauh banget ya. Nah pertanyaannya. Iya pertanyaan kan kok bisa dia bisa, sedangkan dia ini kan hidupnya beberapa ratus tahun sebelumnya gitu. Nah di buku ini Dugu Kyubey pun nanti saya kasih tahu gimana sih caranya sampai ke sono gitu kira-kira. Mas ini kan kalau Mas kan baca cerita silat yang komik silat ya. Kan itu jurusnya bagus-bagus kan masalahnya kan. Kalau di novel begitu nggak sih Mas? Bagus. Nah itulah kekurangan saya. Namanya kan kalau bikin cerita sih bisa ya, tapi kalau untuk ya. Waduh gimana? Anda tahu sekali arah pertanyaan saya, Mas Coki. Oh iya. Kasih nama jurusnya. Karena kalau nggak salah Dugu tuh akhirnya malah nggak berpedang. Betul. Pendekar pedang yang akhirnya tanpa pedang dia bisa tetap menang terus gitu loh, sampai stres sendiri karena nggak pernah kalah. Sama kayak. Jadi kayak Blade of the Immortal. Pedangnya ada berapa sih kalau lupa saya? Ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Nah dari situ Mas, kayak situ kan ada tulisan tuh kan yang pertama dia pakai pedang panjang. Gitu. Habis itu yang pakai pertama dia pedang keras dan tajam gitu ya.
terus kemudian ada pedang yang lembut gitu kan. Oh. Yang ketiga. Itu Andy Lau bukan sih? Iya. Savior of the Soul. Bukan. Saya ingat Yoko Savior dulu. of the Soul. Iya, Jadi terus udah ada pedang kayu, terus tanpa pedang. Iya. Nah, petunjuk kayak gitu, itu saya create apa namanya? Oh, kalau misalnya ya, kan ada satu pedang hilang. Kenapa pedang hilang? Nah, ini yang saya coba create itu. mengisi apa? Bukan sebenarnya ini jangan salah ya para sobat sama komik. Biasanya orang bilang itu plot hole, bukan plot hole, bukan. Jadi emang nggak diceritakan aja di versi film atau novel. Jadi kemudian bisa di recreate aja. Bukan plot hole, bukan. Banyak yang suka agak salah kaprah tuh mengenai plot hole. Iya sih. Wah, berarti jurus itu sih. Bayangkan seorang karakter yang akhirnya pakai pedang, misalnya pedang besi. Setelah itu nggak pernah kalah, sampai pedang kayu akhirnya. Iya. Nggak kalah juga. Nggak kalah, akhirnya dia pakai ranting pun juga tetap nggak pernah kalah. Iya. Gugus Yuba itu sebenarnya lebih diartikan sebagai memohon kekalahan. Mohon kekalahan. Bukan dia tidak pernah kalah, memohon kekalahan sampai dia pusing. Salah ya? Gue kalah. Iya kalau nggak salah kan? Blade of the Immortal ya, apa dia mau dia immortal jadi dia Memohon memohon untuk dibunuh. Tapi kalau itu kan Blade of Immortal kan agak ini ya, maksud saya ada cacing lah apa segala macam bisa dia bikin. Blood Immortal Vagab. Bukan beda. Beda. Yang Kalau pakai Vagab. cacing nyambung itu ya. Itu kan komik Jepang. Iya, maksudnya kalau dia kan pengen mati juga. Oh iya, pengen karena dia jago banget. Bukan itu ceritanya. Bukan ya, apa sih kalau Blade of Immortal? Dia bukan pengen mati, dia itu kalah kan, gampang kalah kok. Dia bukan jago. Oh. Dia itu gampang kalah. I see. Tapi nggak bisa mati aja. Iya, kayak Wolverine. Iya. Oh, nggak bisa mati aja. Nggak bisa mati. Dia pengen mati karena udah capek. Iya, kayak Wolverine ya. Tapi bukan nggak pernah kalah, dia sering kalah. Tapi nggak mati. Anda nggak baca komiknya? Enggak. Itu sebenarnya kalau di komik wayang itu ada namanya Rama Bergawa, kayak gitu. Rama Bergawa. Itu hidup di zaman Sri Rama. Itu pun sama, dia nyari orang yang lebih sakti dari dia nggak ada yang bisa ngalahin. Akhirnya matinya masih di Rama. Gitu. Mati juga deh. Kalau ini nggak, kalau di Gugus Yuba sampai terakhir nggak mati. Terus nggak ada keinginan untuk menciptakan karya sendiri gitu? Ada mas. Boleh ini dong. kita masuk. Nah kalau itu kan nanti bisa lebih masif ya, untuk penjualan ini. Kalau itu ya. Udah ada juga, saya saya selalu tuh bikin outline dulu apapun. Silat juga ini? Silat, cuman ininya backgroundnya itu bukan di Jawa, kan banyak banget yang Jawa ya. Saya pengen di Sumatera Utara dan Otoba segala macam. Oh, Zamannya Mangaraja gitu kan. Sumatera silat dong. Pas. Oke. Luar biasa nih. Iya, kita harapkan ketika saat itu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti pas bisa rilis komik dengan IP Sendiri nih. Istilahnya IP ini. Mas Coki. IP-nya Mas Coki sendiri. Mudah-mudahan bisa ngundang kita lagi. Tetangga deket. Oh iya, ada benar. Monggo Mas Dar, ada statement. Saya makan kacang mulu nih. Apa ini Mas? Terakhir untuk cetaknya. Untuk cetaknya setiap ada ini nggak sih nominal angka sama atau Anda cuma cetak untuk Anda sendiri? Atau Jadi beberapa kan orang yang pesan? saya udah, ini kan sirkulasinya memang sedikit banget ya gitu ya. Nah, nggak nyampe 50 juga, 40 nggak ada juga gitu loh. Dan memang saya juga emang nggak mau udah taruh di FB lu ya kali taruh FB gua gitu kan. Enggak lah gitu. Seneng loh ya. Iya, jadi ribet pada untuk seneng gua sendiri kan sebenarnya gitu. Jadi memang paling saya kalau sekali nyetak itu 40 gitu. 40 ke itulah ke Gramet itu 40 bisa dia. Ini nyebut merek ya. Enggak, nanti kita tit lah. beruntung banget yang bisa megang. Iya, karena nggak semua. Ini kan benar-benar di bawah radar, Anda pun nggak tahu. Nggak kan? tahu. Udah di bawah radar. Satu, kedua ini memang buat penikmat. Iya. Penikmat, saya ulangin lagi ketiga kali nih ya. Penikmat novel silat, tapi bukan semua novel silat enggak. Karyanya siapa tadi penulisnya? Ching Yung. Nah, karyanya si Ching Yung ini itu udah tadi niche lagi. Nah, kemudian ditambah lagi niche. Kenapa? Karena Pak Coki ini memproduksi kagak banyak. Lu gila, gue udah capek-capek mau bikin ribet gue lagi. Enggak. Niche. Karena awalnya hobi ya. Karena niche lagi, buset. Ini yang megang sih beruntung banget. Tapi kira-kira nih. Iya.
jika ada nggak sih kemungkinan buat para sobat dan sohib kalibrasi komik ya Pengen. aduh aku pengen deh ngeliat apalagi ini mohon maaf nih ya, artworknya wow apalagi saya pengen yang ini nih memuji yang ini artworknya galak banget nih pengen dong masih ada sih nggak Tapi sih sebenarnya kansnya? lebih pasnya begini sih. Ini bukan dijual, tapi ganti ongkos cetak. Ya. ada Lebih pasnya kemungkinan gitu kan. ada kemungkinan nggak nih Pak? Ya paling kalau itu kan saya di komunitas-komunitas ya, komunitas gitu. Masih tetap rahasia nih, kayaknya sulit. Karena dia nggak butuh duit dari komik kok, dia butuh ngebuang duit untuk komik. Ya sudahi saja pembicaraan ini karena tidak ada gunanya. Bercanda. Oke. Tapi terima kasih ya, karena kita udah diundang di kantor beliau ini. Kantor beliau dan jangan lupa ini. Masuknya aja mesti, aduh. Iya. Cerita dong. Saya udah lama nih tidak bersosialisasi kepada makhluk hidup yang lain. Jadi begitu, wah ini canggih sekali ya, sudah dapat kartu terus, oh sudah tinggal ngetap langsung ke lantai 12. Seperti di masa depan. Dari parkir itu harus ganti lift ya. Ganti lift, luar biasa sekali. Jadi buat para sobat dan soy bayangkan Kantor yang, pokoknya tempat yang sangat wow. Dan kita juga beruntung banget karena ngobrol-ngobrol kali ini Ditemani oleh Awatara. Oh iya juga kita mau ngasih untuk Mas Coki. iya, Mas Ada. Coki. Di rumah. Saya tuh ini suka banget kalau kacang. Iya. Oke. Saya siap. ngurangin tepung, jadi kacang itu alternatif yang mantap. Lagi dia. Apalagi Bali. Oke. Ini Bali kan? Bali. Mantap. Mantap. Thank you. Kita todong nggak nih sama Oh tagline iya, kita? kita coba, boleh dicoba bro. Jadi Mas Coki, kita itu di Kalibrasi Komik ada sebuah tagline yang sebenarnya sakral. Sakral. Karena apa? Saking ini serius Mas Ar, ini mohon maaf para sobat Iya, sama iya. sohib nih. Sobat sama sohib Kalibrasi Komik Mas tuh selalu meremehkan. Tapi ini sakral. Kenapa saya bilang sakral? Karena kalimat ini biasanya challenge ini hanya ditujukan buat yang apa? Buat narasumber. Ya, jadi ini nggak ada di edisi Iya. biasa. Direct. Khusus yang ada edisi Narasumber. narasumber. Yaitu begini, kita punya kaos yaitu jangan jadi komikus. Tapi mohon maaf nih, jangan sampai salah kira, jangan sampai salah terka. Maksudnya apa? Jangan jadi komikus diikuti dengan tanda titik 3 elipsis. Yang harus dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia harus dilanjutkan. Betul Ya. sekali. Nah, tantangannya adalah Tugas narasumber. tugas narasumber untuk menyelesaikan sambungan ini, tapi. Nah, dipikirin dulu. Jangan jadi komikus sebagai contoh. Jangan jadi komikus kalau Belum kaya. ya. Itu salah juga sih. Tuh, ini untuk kasusnya Mas Coki. Iya benar sih. Ya. Nah, kalau sudah kepikiran, boleh kasih tanda ke kita biar kita bisa mulai. Oke. Udah kepikiran kah? Jangan jadi komikus kalau Nggak harus kalau sih, tapi juga bisa. Oh tapi ya bebas nggak pakai kalau bebas. Tapi atau Nah, apa atau apa bebas. Oke, ya. Siap. Siap? Jangan jadi komikus. Kalau nggak cinta komik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Coki, Sobat keren dan banget. sohib Kalibrasi Komik juga untuk Mas Coki kalau ada salah-salah Thank you, kata. thank you. Kalau ada mohon salah-salah maaf. kata, mohon maaf. Juga untuk penonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ini berita baik, tolong disebarin sama teman-teman bahwa ada komik Indonesia independen yang banyak banget dan keren-keren. Thank you. Terima kasih juga untuk Awatara. Yeay. Thank you. Karena setiap komikus punya